Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana melawan setan, bagaimana memerangi setan, dan bagaimana mengalahkan setan. Karena firman Allah mencatat bahwa setan akan terus bekerja, terus berjuang untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang. Termasuk saya dan saudara adalah target dari setan, bagaimana dia bisa menjatuhkan dan membinasakan kita. Tetapi syukur bagi Tuhan bahwa Allah ada di pihak kita untuk membela kita, untuk melindungi kita, untuk memberi kemenangan bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Itu yang akan terus kita belajar di dalam beberapa seri video ini saudara. Semakin banyak kita belajar berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam melawan tipuan dan siasat setan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita dalam memerangi dan mengalahkan setan di malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-11 mulai ayat 14 sampai ayat 23. Lukas pasal 11 mulai ayat 14 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Jadi ketika kita belajar topik tentang bagaimana melawan setan, bukan pikiran-pikiran seseorang atau bukan pendapat-pendapat seseorang yang akan disampaikan kepada saudara, dan bukan juga pendapat saya pribadi yang akan disampaikan kepada saudara, karena setan tidak pernah takut sama pendapat siapapun kecuali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya metode yang selalu dipakai dalam menafsirkan firman Tuhan di dalam channel ini saudara adalah metode ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif. Puji Tuhan saudara, saya membacakan dan akan menjelaskan firman Tuhan ini kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 11 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Belzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di dalam video ini adalah kisah tentang Yesus mengusir setan. Dan ketika setan itu diusir, maka pada waktu itu orang-orang yang hadir di sana, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi ada orang yang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Nah, saudara, saya rindu kita akan belajar beberapa hal tentang kebenaran firman Tuhan, tentang setan, pekerjaan setan, dan bagaimana melawan setan. Apa yang harus kita sadari dalam peperangan melawan setan, dan bagaimana kita melakukan peperangan melawan setan. Saudara, yang di ayat 14 di sana ditegaskan bahwa pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Jadi pada waktu itu ada seorang bisu, dan kebisuannya itu disebabkan oleh karena dia dikuasai oleh setan. Artinya setan itulah yang membisukan dia. Hal yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa setan akan selalu menimbulkan penderitaan. Setan akan selalu berjuang untuk membuat orang sengsara, membuat orang menderita. Termasuk orang bisu ini, seberapa lama dia sudah mengalami kebisuan, seberapa lama dia sudah menderita kebisuan, dan kebisuannya itu diakibatkan oleh karena setan menguasai dia. Sadarilah bahwa setan akan selalu mendatangkan penderitaan. Tidak ada setan yang mendatangkan kebaikan. Setan akan terus berjuang, terus berusaha untuk membuat siapa saja bisa menderita, untuk menjadikan kehidupan orang-orang yang hidup di dunia ini menjadi sengsara dan menderita. Kalau ada orang yang berkata bahwa setan ini bisa menjaga dia, ada satu kepercayaan, saudara, bahwa orang-orang atau leluhur-leluhur yang sudah meninggal, maka dia bisa dipanggil lagi untuk menjaga di rumah. Dan ada kepercayaan tertentu bahkan bisa diberi makan ketika dia kembali lagi di rumah. Nah, firman Allah mencatat bahwa setiap orang yang sudah meninggal, dia kembali kepada Allah. Sudah ada tempatnya. Di dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin itu ditegaskan bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa keluar dari tempat yang sudah ditetapkan bagi dia dalam tempat penantian sampai nanti dimasukkan ke sorga atau ke neraka. Nah, tetapi ada kepercayaan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu bisa datang lagi ke rumah, bisa diundang ke rumah melalui media atau melalui seorang dukun, lalu kemudian bisa menjaga di rumah. Makanya ada istilah hantunya dirumahkan lagi.
Nah saudara, dengan keyakinan bahwa ada hantu yang baik, ada hantu keluarga atau roh keluarga yang sudah meninggal itu baik, menjaga. Nah hal yang saya mau tegaskan kepada saudara bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya sudah ada di satu tempat penantian sampai waktu yang ditentukan, dan dia tidak bisa keluar dari sana. Jadi kalau ada misalnya selama ini melalui seorang dukun bisa diundang roh-roh orang yang sudah meninggal, maka yang pertama ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dukunnya menipu. Jadi kalau ada roh yang memasuki dia, ada katanya roh yang memasuki dia, itu tipuan. Atau yang kedua, kalau memang benar-benar itu roh yang masuk kepada dia, itu bukan roh orang yang sudah meninggal tersebut, tetapi itu adalah setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal tersebut. Karena ada banyak juga kejadian bahwa ketika roh itu masuk ke dukun tersebut, semua dia tahu, bahkan apa yang disembunyikan dia tahu, apa yang menjadi rahasia-rahasia dia tahu. Itu karena setan saudara yang memasuki. Karena sekalipun dukun tersebut tidak mengenal, tapi rahasia dia tahu, banyak hal dia tahu. Sekali lagi itu karena setan yang masuk, dan setan banyak tahu. Dia sudah ada ribuan tahun dan dia banyak belajar, banyak melihat, banyak tahu tentang satu keluarga, tentang kehidupan seseorang. Karena dia akan terus berusaha untuk menyesatkan setiap orang. Jadi sebenarnya saudara, tidak ada setan yang baik, tidak ada roh-roh orang yang sudah meninggal bisa kembali ke rumah dan menjaga. Setan yang datang, dan setan itu kerjaannya hanya membuat menderita. Itu hal yang penting sekali untuk disadari saudara, bahwa setan itu pekerjaannya hanya membuat menderita, hanya menjadikan siapa saja menderita, termasuk saudara. Saudara adalah target iblis, target setan. Dia akan terus berjuang dan berusaha untuk membuat hidup saudara menderita. Di sini dikatakan bahwa ada seorang yang bisu, dan kebisuannya itu disebabkan oleh setan. Dan pada waktu itu datanglah Yesus, dan ketika Yesus mengusir setan dari orang yang bisu itu, maka orang itu pun akhirnya bisa berkata-kata. Nah, di sini saudara kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup melawan setan. Kuasa Tuhanlah yang sanggup mengalahkan setan. Tidak ada kuasa yang lain. Berkali-kali saya tegaskan, tidak ada dukun yang baik lalu ilmunya bisa mengusir setan. Itu hanya tipuan saudara, tipuan kuasa kegelapan, bahwa dia pura-pura melawan dirinya sendiri, padahal setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Nanti kita lihat. Tetapi hal yang tegas di sini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup mengusir setan. Itu sebabnya di ayat 20 juga dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi setan itu bisa diusir hanya dengan kuasa Allah. Itu tegaskan dalam hidup saudara, itu yakini dengan pasti dalam hidup saudara, bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Setan tidak pernah takut terhadap benda-benda. Setan tidak pernah takut kepada dukun-dukun. Setan tidak pernah takut kepada mantra-mantra. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Setan tidak pernah takut kepada air-air suci, kepada minyak-minyak tertentu. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Itu sebabnya hanya dengan kuasa Tuhan setan itu bisa diusir. Jangan tertipu saudara, jangan sesat. Kalau selama ini ada keyakinan-keyakinan, ada hal-hal yang saudara lihat, ada
keyakinan tertentu yang saudara lihat bahwa setan itu bisa diusir melalui minyak babi lah, atau bisa diusir melalui benda-benda tertentu, melalui jimat-jimat. Setan itu bisa diusir dengan datang ke dukun dan sebagainya. Dengar, itu semua tipuan setan. Setan itu hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Setan hanya takut kuasa Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya apa saudara? Bahwa kalau setan itu diusir dengan kuasa Allah, maka kuasa Allah, otoritas Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Kalau kita mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kuasa ilahi hadir dalam hidup kita. Tapi kalau ada orang mencoba untuk mengusir setan dengan kuasa-kuasa dukun, dengan jimat-jimat, dengan benda-benda tertentu, maka sebenarnya kuasa setanlah, kerajaan setanlah yang berkuasa dalam hidupnya. Karena kalau setan diusir dengan kuasa Tuhan, firman Allah mencatat di dalam ayat 20 ini bahwa kuasa Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup orang tersebut. Bagaimana supaya kuasa ilahi yang memerintah dalam kehidupan kita? Kita harus mengusir setan dengan kuasa Allah. Dan setan hanya takut kepada kuasa Allah. Firman Allah mencatat bahwa kuasa yang ada padamu lebih besar daripada kuasa apapun. Kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa setan, daripada segala kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kita tidak perlu takut kepada kuasa setan. Saudara tidak perlu takut gangguan kuasa kegelapan. Ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran. Ada orang-orang yang berpikir bahwa dia bisa disantet, dia sedang dikuasai oleh guna-guna dan sebagainya. Dengar saudara, santet, guna-guna atau apapun itu tidak akan pernah bisa menembus kalau saudara memiliki kuasa Allah. Kalau saudara dilingkupi oleh kuasa Allah, guna-guna atau apapun itu tidak akan bisa menembus kehidupan saudara. Itu sebabnya lawanlah setan dengan kuasa Allah. Hadapilah setan, perangilah setan dengan kuasa Allah. Kalau ada orang-orang berniat jahat terhadap saudara, tidak perlu takut, ada kuasa Allah. Kalau ada orang-orang yang mau mengganggu kehidupan saudara dengan kuasa kegelapan, tidak perlu takut. Ada orang-orang yang memakai jasa dukun untuk memerangi hidup saudara, tidak perlu takut. Kuasa Allah yang ada pada saudara lebih besar dari kuasa apapun. Satu kali saudara, di daerah pelayanan saya, di mana tempat saya melayani, ada orang yang berkata begini. Dia berkata kepada orang lain, pergilah kalian ke gereja itu, karena di gereja itu pendetanya tidak mempan disantet. Mendengar kata-kata itu yang diceritakan oleh orang lain tadi kepada saya berpikir, kenapa dia bisa berpendapat seperti itu? Kenapa dia bisa berkata bahwa pergilah ke gereja itu karena pendetanya enggak mempan disantet? Saya berpikir, jangan-jangan dia pernah mencoba, atau jangan-jangan dia pernah dengar orang lain pernah mencoba. Tetapi dari situ saudara, hal yang bisa ditarik adalah bahwa tidak mempan disantet itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Allah ada pada kita. Mungkin saja saudara, ketika awal-awal saya datang ke desa ini, saya merintis gereja yang saya layani hari ini 20 tahun yang lalu mulai. Mungkin saja begitu banyak dukun-dukun yang berusaha untuk menyantet saya, karena mereka merasa terganggu. Kenapa? Karena waktu mulai dari saya merintis ke tempat ini, saya selalu berkhotbah bahwa jangan berdukun, jangan berdukun, jangan berdukun. Dan akhirnya masyarakat tidak percaya lagi kepada kuasa perdukunan, apalagi jemaat-jemaat tidak percaya lagi kepada kuasa perdukunan. Dengan begitu maka omset dukun pasti berkurang. Dan saya rasa itu akan membuat mereka bertindak, membuat hal-hal atau melakukan hal-hal yang ingin mengganggu saya.
Tetapi dengar saudara bahwa kuasa Allah yang ada padaku lebih besar daripada kuasa apapun. Satu kali ada seorang teman yang bertemu dengan seorang dukun. Teman saya ini agak jahil saudara. Lalu dia berkata kepada dukun ini, teman saya ini sebenarnya seorang tentara. Lalu dia berkata kepada dukun ini, coba Bapak lihat pendeta ini, bagaimana menurut Bapak? Lalu ini kisah nyata saudara. Dukun ini berkata kepada tentara ini, wah, Bapak ini, maksudnya saya sebagai pendeta, Bapak ini tidak bisa ditembus, ada kuasa Tuhan yang melingkupi dia. Bayangkan saudara, kawan saya ini sebenarnya iseng-iseng jahil, tetapi melalui itu sebenarnya ada hal yang bisa terlihat juga bahwa dukun ini berkata Bapak ini tidak bisa ditembus karena ada kuasa Tuhan yang melingkupi dia, yang bersinar melingkupi dia. Ketika saya dengar itu, saya tidak heran. Kenapa? Karena memang firman Allah mengatakan bahwa kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa apapun. Kuasa Allah yang melingkupi kita lebih besar daripada kuasa setan. Kuasa setan akan ditaklukkan, akan ditundukkan, akan dikalahkan oleh kuasa Allah. Itu sebabnya jangan pernah ragu saudara, jangan pernah bimbang. Hadapi kuasa setan, kuasa iblis, apapun yang mengganggu saudara, hadapi dengan kuasa Tuhan. Ada orang-orang berniat jahat, ada orang-orang mau menyantet, ada orang-orang mau mengguna-gunai dan sebagainya. Kalau itu saudara tahu, kalau itu saudara yakini, gak usah takut, gak usah khawatir. Hadapi semuanya dengan kuasa Allah. Karena kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa apapun. Bahkan kalau kita menghadapi setan dengan kuasa Allah, maka Allah memerintah. Karena dia berkata kerajaannya sudah hadir dalam hidup kita. Allah memerintah, Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Lawan kuasa setan dengan kuasa Allah. Hadapi, perangi, kalahkan kuasa setan dengan kuasa Allah. Lalu pada waktu itu, waktu Tuhan mengusir setan dari orang bisu itu dan dia disembuhkan, ada orang yang berkata bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Itu ada di ayat 15. Orang-orang menuduh Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Belzebul, atau dengan kuasa penghulu setan, atau dengan kuasa setan yang lebih tinggi. Lalu kemudian mulai ayat 16, Yesus kemudian mulai menjelaskan bahwa iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia berkata mulai ayat 17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Yesus mau bilang gini, kerajaan setan masih bertahan sampai sekarang. Dan kalau dia melawan dirinya sendiri, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Dia akan runtuh dan binasa. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini ketika dituduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, Yesus menegaskan bahwa setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Ini yang terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita lihat saudara. Terus saya ulang lagi, terus saya ulang lagi, bahwa iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berpikir atau melihat bahwa sepertinya iblis melawan dirinya sendiri, maka itu tipuan iblis. Contohnya saudara, kalau ada orang yang mau menangkal setan, menangkal santet, menangkal guna-guna dengan pergi ke dukun, maka dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia punya kerajaan, iblis punya kerajaan, dan dia tidak akan mau kerajaannya runtuh dengan melawan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang akan melawan dan akan mengalahkan iblis. Iblis tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Iblis tidak akan pernah terpecah-pecah. Padahal itu yang banyak kali kita lihat saudara. Banyak orang berpikir bahwa kuasa setan diusir lagi dengan kuasa setan. Kalau ada orang yang dipikir mengguna-gunai
ditakuti mengguna-gunai dia. Akhirnya dia pergi ke dukun yang dia pikir itu lebih kuat, lalu kemudian dilawan lagi guna-guna itu dengan kuasa setan. Dengar saudara, Yesus berkata, setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia tidak akan mau kerajaannya runtuh dengan melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berpikir begitu, maka itu tipuan, itu kebodohan. Karena setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Saudara, kadang-kadang memang sepertinya setan itu bisa dilawan dengan kuasa setan. Contohnya saudara, dari sekian banyak jemaat yang saya layani, kadang ada orang-orang tertentu yang masih punya keyakinan seperti itu. Ketika dia sakit, padahal sakitnya itu kadang-kadang karena keteledorannya, karena gaya hidupnya yang tidak sehat. Ketika dia sakit, dia berpikir bahwa ada orang yang mengguna-gunai dia, ada orang yang berniat jahat terhadap dia. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia pergi ke dukun untuk melawan guna-guna tadi, untuk melawan santet-santet tadi. Tapi tahukah saudara bahwa dengan melakukan itu, maka dia sedang menyerahkan hidupnya kepada setan, dia sedang mempercayakan hidupnya kepada setan. Dan kalaupun sepertinya, karena banyak juga kejadian setelah pergi ke dukun itu, sepertinya semua jadi baik. Kalaupun semuanya sepertinya menjadi lebih baik, dengar saudara, itu tipuan iblis supaya orang tersebut makin percaya kepada dukun dan imannya makin tersesat. Nah saudara, iblis tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang berobat ke dukun dan sepertinya mengalami kesembuhan, kalau ada orang pergi ke dukun untuk meminta pelaris dan sepertinya makin laris jualannya dan bisnisnya, kalau ada orang meminta ke dukun, meminta pemanis dan sebagainya untuk menyesatkan, mengelabuhi banyak orang, dengar semua saudara, bahwa sekalipun itu bisa terjadi, itu tipuan iblis untuk semakin menyesatkan manusia. Karena setan sekali lagi tidak pernah melawan dirinya sendiri. Ketahui itu saudara, sadari itu, dan percayailah itu bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Jadi jangan lawan setan dengan kuasa setan, tapi lawanlah setan hanya dengan kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana kita melawan setan? Kita melihat mulai ayat 21. Apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, saudara, di sini ditegaskan bahwa apabila ada yang menjaga lebih kuat, maka amanlah orang itu. Tetapi apabila ada orang yang menyerang lebih kuat, maka hancurlah orang itu. Nah, kalau diri kita, kemampuan kita, saudara, kekuatan kita melawan setan, kita tidak akan bisa. Setan itu jauh lebih kuat daripada kita tanpa kuasa Tuhan. Setan itu jauh lebih cerdas daripada kita jika kita lawan iblis tanpa kuasa Tuhan. Setan itu sudah hidup ribuan tahun dari kita, jauh lebih berpengalaman dalam menipu kita, saudara, menyesatkan kita. Tetapi jika kita lawan setan dengan kuasa yang lebih besar, maka setan itu akan lari dan dikalahkan. Dan kuasa yang lebih besar itu hanya kuasa Tuhan. Nah, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Ayat 23, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yesus mau menegaskan di sini adalah bahwa jika kamu tidak dekat dengan aku, jika kamu tidak intim bersama-sama dengan aku, kamu melawan aku. Tetapi jika kita dekat dengan dia, kita bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersama kita. Kuasanya yang lebih besar daripada kuasa kegelapan
ada bersama kita, ada pada kita, sehingga kuasa-kuasa setan itu akan dikalahkan karena ada Tuhan bersama dengan kita. Atau dengan singkatnya saudara, bahwa bagaimana supaya kita mampu mengalahkan kuasa kegelapan, bagaimana supaya kita bisa menang dalam mengalahkan segala kuasa kegelapan dengan hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika dia dekat dengan kita, dia hadir, dan kuasanya yang besar itu ada pada kita, dan kuasanya yang besar itu akan mengalahkan kuasa setan. Jadi untuk saudara mengalami kuasa Tuhan, supaya saudara bisa mengalahkan kuasa kegelapan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin setan dekat kepada saudara. Dan semakin setan dekat kepada saudara, maka semakin setan akan menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, dan sebagainya. Makin saudara lupa Tuhan, makin setan berkuasa leluasa dalam kehidupan saudara. Ada orang-orang yang ketika dia meminta berkat misalnya dari kuasa kegelapan, akhirnya dia diberkati luar biasa. Bisnisnya berkembang luar biasa, tetapi sekali lagi karena hidupnya sudah dikuasai setan, maka setan menghancurkan hidupnya, hancur sehancur-hancurnya. Maka setan menghancurkan keluarganya sehancur-hancurnya, dan akhirnya ketika dia sudah mengalami kehancuran, keluarganya mengalami kehancuran, bisnisnya tersebut pun akhirnya hancur dan endingnya binasa. Itulah siasat iblis. Itu sebabnya jangan pernah jauh dari Tuhan. Dekatlah selalu dengan Tuhan, karena kalau kita dekat kepada Tuhan, di video sebelumnya kita sudah belajar, mendekatlah kepada Tuhan maka Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita dekat kepada Tuhan, kuasa ilahi itu memenuhi kita, maka kita akan bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa setan, segala kuasa-kuasa kegelapan. Sedekat apa saudara dengan Tuhan hari ini? Kalau saudara hidup jauh dari Tuhan hari ini, maka saudara sedang bermain-main dengan setan. Maka saudara sedang bermain-main dengan setan yang akan menghancurkan, membuat hidup saudara berantakan sehancur-hancurnya. Tetapi jika saudara hidup dekat dengan Tuhan, maka saudara sedang menjaga diri saudara dari serangan setan, bahkan saudara sedang memiliki kuasa, yaitu kuasa Tuhan untuk mengalahkan setan. Jadi tetaplah dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara jauh dari Tuhan, bertobatlah dan segera bawa hidup saudara dekat dengan Tuhan. Setiap hari biarkan saudara mengerjakan hal-hal yang akan membuat hadirat Tuhan semakin nyata. Setiap hari konsistenlah berdoa dalam doa-doa pribadi saudara. Setiap hari konsistenlah merenungkan firman Tuhan. Termasuk melalui channel ini saudara akan terus belajar firman Tuhan. Kalau malam saudara bisa mendengarkan channel audio Alkitab atau doa malam ini. Dan kalau pagi hari saudara bisa mendengarkan renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa. Saudara bisa terus bertumbuh dalam Tuhan, dan kehadiran Tuhan semakin nyata dalam hidup saudara. Ketika kehadiran Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat bagaimana kuasa setan dikalahkan oleh karena Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Selalulah dekat dengan Tuhan. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, damai Tuhan akan selalu memenuhi. Semakin saudara jauh dari Tuhan, maka tipuan setan, kehancuran yang dikerjakan setan itu yang akan terjadi. Dekatlah selalu dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Apa-apa saja yang perlu kita sadari dalam melawan setan, dan apa yang harus kita lakukan dalam kita melawan setan untuk mengalahkan setan. Yang pertama, harus kita sadari bahwa setan itu tidak ada yang baik. Setan itu akan selalu mendatangkan kehancuran, mendatangkan penderitaan. Termasuk di dalam konteks firman Tuhan ini kita melihat bagaimana setan membisukan orang. Dan setan itu, yang kedua yang harus kita sadari adalah bahwa setan itu hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup mengalahkan kuasa setan kecuali kuasa Tuhan.
Jangan tertipu benda-benda, minyak-minyak, air-air murni, jimat-jimat. Tidak ada apapun hal-hal tersebut yang bisa mengalahkan kuasa setan, dan setan tidak takut sama sekali dengan semuanya itu. Setan hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan. Dan berikutnya, saudara perlu sadar bahwa setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Jangan tertipu. Setan tidak akan pernah bisa melawan dirinya sendiri. Dan dia tidak akan mau melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang misalnya yang berpikir bahwa dia kena santet dan dia pergi ke dukun lain untuk melawan santet, semua tertipu, saudara. Itu semua tipuan, karena setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Allah. Dan bagaimana supaya kita mengalami kuasa Allah dan iblis dikalahkan? Hiduplah selalu dekat dan intim dengan Tuhan. Karena dengan demikian kuasa Allah akan memenuhi kehidupan saudara. Dan dengan demikian maka kuasa-kuasa setan akan dikalahkan. Puji Tuhan, saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Lindungi hidup saudara dengan kuasa Allah. Setan akan terus berusaha untuk membinasakan. Setan akan terus berusaha untuk menjatuhkan dan menyesatkan kehidupan saudara. Tetapi lindungilah hidup saudara dengan kuasa ilahi. Hiduplah selalu dekat dengan Tuhan, supaya kuasa Allah melingkupi saudara, dan tidak ada kuasa-kuasa setan yang sanggup menembus dan mengganggu kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya berdoa bagi setiap kehidupan saudara. Hidup saudara dilingkupi oleh kuasa Tuhan, dan hidup saudara jauh dari segala tipuan, gangguan, kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Mari buka hati saudara, terima firman Tuhan, dan terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Kami kembali sudah belajar firman-Mu, bahwa kami hanya bisa melawan kuasa setan dengan kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhan yang sanggup menaklukkan dan menghancurkan kuasa setan. Itu sebabnya kami mau andalkan Tuhan. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menghancurkan dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka. Tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu berserah kepadamu dalam hidup mereka, supaya mereka sanggup mengalahkan kuasa kegelapan. Mungkin saat ini ada kehidupan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi yang begitu hancur oleh karena tipuan kuasa kegelapan. Ada anak-anak-Mu yang sedang begitu menderita oleh karena tipuan siasat kuasa kegelapan. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa, hamba tengking segala campur tangan kuasa kegelapan dari kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa setan yang membuat mereka sakit, kami tengking, kami usir kuasa setan dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa setan yang membuat mereka menderita, hamba berdoa, hamba usir kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, bebaskan mereka dari segala kuasa kegelapan, dan ajar mereka untuk berserah kepada Tuhan. Ajar mereka untuk percaya sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup menolong mereka. Ajar anak-anak-Mu ini percaya sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhanlah yang akan memberi mereka kemenangan dari segala campur tangan kuasa kegelapan. Bapa di sorga, sadarkan setiap anak-anak-Mu ini bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Sadarkan setiap jiwa yang mendengarkan video ini bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan akan membangun kerajaannya. Setan akan terus menipu dan berpura-pura untuk melawan dirinya sendiri, untuk menyesatkan banyak orang. Tetapi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka tidak akan tertipu. Mereka sadar bahwa setan tidak pernah melawan dirinya sendiri, dan setan tidak bisa dilawan dengan kuasa setan.
karena dia tidak melawan dirinya sendiri, tetapi setan akan takluk karena kami melawan setan dengan kuasa Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa bagaimana supaya kami mengalami kuasa-Mu dan kami sanggup mengalahkan kuasa setan, maka kami harus memiliki kuasa-Mu. Bagaimana supaya kami memiliki kuasa-Mu? Kami harus hidup dekat dengan Engkau. Karena ketika kami hidup dekat dengan Engkau, kami mendekat kepada-Mu, Engkau mendekat kepada kami. Kehadiran-Mu menghadirkan kuasa ilahi. Kehadiran-Mu juga sekaligus kehadiran kuasa yang dahsyat, yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa setan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan terus dekat dengan Engkau. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk mereka terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan mereka mendekatkan diri kepada-Mu, Allah hadir bersama mereka, kuasa ilahi hadir bersama mereka, dan mujizat-Mu dinyatakan bagi mereka dalam mengalahkan dan melawan segala campur tangan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Berkati semua anak-anak-Mu ini, jadikan mereka jadi pemenang-pemenang dalam melawan segala kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup. Dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara. Tetaplah berdoa, ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepada-Mu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi,
Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan, hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah
kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anakmu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam
kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini
Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara. Karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan
bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami. Jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.